Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 dengan tema tetaplah di dalam ajaran Kristus. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Sebab beginilah firman Allah, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan inti dari ajaran Kristus. Nats ini memberikan pengajaran bahwa kasih adalah bentuk dari pengajaran yang diajarkan oleh Kristus. Teks ini pada saat dituliskan merupakan suatu pengajaran agar melawan ajaran sesat yang meragukan kemanusiaan dari Kristus serta ajaran sesat lainnya, seperti Gnostik yang memandang bahwa Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang mendapat pencerahan. Dari pengajaran sesat yang berkembang pada masa itu dapat dilihat bagaimana aliran atau ajaran sesat itu memandang Yesus dari satu sisi saja, tanpa memandang secara penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia seutuhnya. Hal ini sangat krusial bagi iman orang Kristen. Kehadiran Kristus di dunia sebagai Tuhan dan manusia seutuhnya, itulah yang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Karena itu Kristus bukanlah manusia biasa ataupun roh yang tidak berinteraksi langsung ke dalam dunia seperti ajaran sesat, melainkan Ia adalah keduanya, sehingga Ia dapat memahami perasaan manusia dan turun langsung untuk menyelamatkan kita. Tindakan Kristus ini memberikan pengajaran kepada kita untuk saling mengasihi dan tetap berpegang pada ajaran Kristus. Walaupun ada banyak ajaran-ajaran lainnya, kita harus tetap memegang ajaran Kristus, yaitu kasih. Nas ini juga menunjukkan bahwa perintah Tuhan dari mulanya adalah ajakan untuk tetap mengasihi. Kasih sebagai ajaran dari Kristus haruslah tampak nyata dalam kehidupan kita. Teks ini juga menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus menjauhi ajaran-ajarannya sesat. Bahkan nats ini dengan tegas untuk menghindari ajaran-ajaran asing itu, bahkan untuk berada di bawah atap yang sama dan menyapa dapat menjadi bagian dari orang sesat. Apa maksudnya ini? Kita diajak untuk menjauhi ajaran sesat, pemahaman yang tidak tepat yang dapat membuat kita menjauhi Tuhan dan ajarannya. Pengaruh sedikit saja dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itulah nats ini menjelaskan dengan penolakan untuk berada dekat dengan orang-orang sesat.
Dalam masa postmodern ini banyak cobaan yang menghampiri kita sebagaimana orang-orang percaya. Terutama pada tahun 2020 ini, penderitaan yang sama-sama kita rasakan karena dampak pandemi COVID-19 ini tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, tapi juga penyesatan informasi juga memperkeruh suasana. Sebagaimana umat Kristus, kita diajak untuk tetap berpegang pada ajarannya, yakni mengasihi, tetap mengasihi sesama walau dalam kesulitan adalah salah satu contoh tindakan baik. Saling berbagi, saling membantu dengan sesama merupakan contoh bentuk kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Pada masa yang sulit ini, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang mau membantu sesama, peduli dengan lingkungan hidup, dan tetap berjalan dalam bimbingan Tuhan. Karena itu tidak hanya bisa membantu dalam bentuk materi saja, tetapi juga bisa dalam bentuk moral, serta konkret nyata untuk mengakhiri pandemi ini. Dengan menjalankan protokol kesehatan demi mengurangi potensi penyebaran virus ini, kita juga sebagai umat Kristus juga dapat membantu sesama dengan tidak menyesatkan sesama dengan informasi yang tidak tepat. Dengan kita memberikan informasi yang tepat dapat membantu sesama kita yang belum mengetahui agar lebih tahu. Karena itu sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa hidup dalam kasih Kristus serta mengikuti ketentuannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu di dalam kami menjalankan kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.